Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tuaku saribatan tu dipakala bilaku jamaah salat maghrib. Bapak-bapak, ibu-ibu, secara khusus orang tua kami, guru kami, kiai, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari ilmu dan hikmah yang beliau sampaikan kepada kita semua. Para pengurus masjid, imam, dan pegawai syara yang sama-sama kami muliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama kami makin memuji pertama-tama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabaan dibangia yang ngasih kinasari kari Allah Subhanahu wa taala. Ala siapa-siapa jaina papinyama pada malam yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat, cinta, pengamasian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa kita bisa katakan bahwa kita termasuk orang yang mendapatkan cintanya Allah? Nasabah yang ngasih kerja kinasare karing Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk angin pengangi perintah karing Allah Subhanahu wa taala. Napa kasih ngarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, jadi hadis qudsi itu kareng perkataannya Allah lalu diriwayatkan oleh Nabi. Ya, tapi bukan ayat Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaraftuhu 'alaihi. Tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh hambaku, kata Allah, untuk mendekatkan diri kepadaku, untuk apakah bani kale mangirinake, kata Allah, bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaraftuhu 'alaihi, melainkan amalan-amalan yang aku wajibkan atas hambaku. Iya. Artinya apa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Riniat ta angin tengangi apa ia lepak na perintah karing Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat maghrib yang merupakan kewajiban kita. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan cintanya Allah. Iya. Jadi punair asing kita ingat Allah Ta'ala karek kegotaan nabi. Apa yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Iya. Karena marang itu punair ki anggap pai pangain Allah Ta'ala,
Tapi ia nih gaukang apa napak kelaruan Allah Ta'ala. Begitu kan ini? Iya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala bahwa hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah apabila hamba itu mengerjakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Lalu hambaku ini senantiasa mendekatkan diri kepada aku dengan mengerjakan apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai aku mencintainya. Ya, jadi ruai kare. Punair kinangai Allah Ta'ala dua hal yang diajarkan oleh Allah dalam hadis ini. Pertama, kerjakan apa ia lebak na perintah kina wajibkan ke kare Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan apa yang lebak na pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicontohkan dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi dua hal ini tak boleh sisa ala kare. Iya. Karena biasa itu kita tahu. Iya. Mudah-mudahan di sini tidak ada jika ini. Nah, karena pun ini mau kentengan anu para luar anju sunnahnya panggan nakimami. Iya. Ada yang begitu kan? Iya. Betul. Iya. Sunnah itu ya, kan kalau sunnah itu kan kalau dalam definisi bahasa ahlul fikih ya, kalau dalam pembahasan fikih itu sunnah artinya ya, apa jadi karena sunnah kan? Dikerjakan dapat pahala ya, ditinggalkan tidak berdosa tapi rugi ki. Iya. Jadi yang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, punani bokoi, ya reka andre ni jamai, andre jaki dosa, tapi rugi ki. Kamu juga rendi? Iya. Contohnya misalnya Pak Lurah, iya, na umumkan karena seluruh warga, iya, lingkungan orang-orang sah, iya, yang sholat maghrib secara berjamaah, iya, nanti diberikan misalnya, iya, hadiah, iya, diberikan misalnya apapun itu. Ya nangaya. Ya, ini Pak Lurah ini yang memberikan janji. Ya. Tentu kita sebagai ya warga yang baik, ya, kita sambut baik. Artinya tidak wajib jadi datang, tapi punya niat batu nanggupa, sementara kata dia nak batu dia nanggupa berarti rugi ki. Nah, kira-kira seperti itu Bapak jamaah rahmati oleh Allah. Ya, perumpamaan ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini karena kita kerjakan semuanya. Iya. Kita sholat berjamaah maghrib ya di awal waktu dan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Nabi. Iya. Ini seri waktu sahabat matkutaan dari Nabi ta. Apa pakutaanan dari sahabat ka? Nah, karena ya Rasulullah, ayyu a'malin ahabbu ila Allah. Ya Rasulullah, amalan apa ya anjo ya kami nanangaya Allah Ta'ala. Iya. Lalu apa jawaban Rasulullah? As-salatu ala waktiha. Ente ngangi sambayang para lua di pangulunna waktu. Iya. Jadi ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apalagi kalau kita kerjakan secara berjamaah, maka pahalanya tentu berlipat-lipat ganda dibandingkan punya kali-kali taji angin teng angin balata. Sama-sama gugur kewajiban tapi asisalai pahala nasareng karing Allah Subhanahu wa taala. Inilah karena kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memilih kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ya lebat janji yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Malam ini karena yang pertemuan pertama, ya, kami diberi amanah ya untuk duduk di depan orang tua kami semua. Ya, sebenarnya siri-siri kan karena ya di depan saya banyak guru-guru, ya, terutama Pak Kiai, ya guru saya yang mengajarkan saya dulu di pondok. Ya. Jadi anggap saja saya sedang belajar ini kan.
Ya, saya belajar menyampaikan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nikmatu-matu mangirbatan kalengku juga kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ya. Apa kalabiranna jamaah dirahmati oleh Allah? Ya, kenapa kita senantiasa harus meramaikan majelis seperti ini karena? Nah, pagasingan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilalan risari hadisina. Apa nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kareng acidon-cidon rimasi ke kawan ya dalam rangka untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran tentang agama kita. Ya kacidon-cidon ke amaca kurangan dan saling mengambil pelajaran dari apa yang kita dengarkan, apa yang kita bacakan. Nasareki apa kalabiran kareng Allah Subhanahu wa taala ya lebat na janji yang kena bita. Ya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi ia ngasin taunia ka ilalan ri'anni masigi ka jamaah dirahmati oleh Allah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mendapatkan sakinah. Ya. Apa jadi kana sakinah kan? Ya, sakinah dalam bahasa Arab artinya kesenangan. Dari kata sakana artinya tenang, diam, tinggal. Jadi sakinah artinya ketenangan, kesenangan napantama ri barang bantah karing Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya biasa karing termasuk di Masjid Agung. Iya. Karena saya kebetulan juga diberikan amanah untuk mengisi acara yang sama di Masjid Agung 2 kali dalam seminggu. Bahkan sekretariatnya Masjid Agung datang ikut mendengarkan. Ya, Ustaz Akmal. Iya. Itu di mana-mana rata-rata begitu kan. Kalau majelis taklim seperti ini biasanya tidodo karen di. Iya. Ada begitu Ustaz Salim. Iya. Jadi pun ini tidodo. Iya. Ini biasa anak-anak bacaan mereka. Jadi kalau ada majelis taklim seperti ini dan dia tidodo berarti ni panturungi kesenangan dari Allah Taala, sakinah. Sakin sandana tidodo gitu. Nah, cuma itu kipinroi karen. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah, ketenangan. Apa yang dimaksud dengan sakinah? Sakinah itu artinya kebahagiaan yang kita tidak dapatkan kecuali pengemasi yang betul dari Allah taala. Iya. Makanya biasa karena banyak orang-orang termasuk saya rasakan karena kalau ada biasa masalah-masalah dalam kehidupan di rumah, di kerjaan, di tempat kerja atau apapun itu, biasanya kalau hadir mendengarkan seperti ini, itu biasa hilang itu masalah kan. Niat perasaan-perasaan yang kita tidak bisa gambarkan. Bilang apa yang saya rasakan ini. Dan ini saya dengarkan langsung dari salah seorang jamaah. Saya mengisi kajian rutin di setiap malam Jumat di Masjid Bersejarah At-Taqwa. Ya, binaannya Pak Kiai Haji Mubin. Ada satu jamaah dia bilang, Ustaz, ia mentumpan asanna nyawaku kurasa puna nia ka hadir apilang ngiri, puna aku pilang ngiri belen taman tarkusan nyawaku. Artinya itu perbedaannya, Pak. Ya, karena ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang hadir dalam majelis taklim seperti ini Allah janjikan kesenangan dan ketenangan. Iya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an fabashshir ibad. Iya. Fabashshir ibad artinya pakaran nuranui atangku kata Allah. Siapa ke mereka? Allah lanjutkan di ayat setelahnya, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ini itareya mi anjo atan Allah Ta'ala yang akan senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kata Allah, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ia mi antu atangku ia nangaya apilangeri kana baji siaga nia kina pinawang nia kina amalkan ia kana baji ile bagana pilangeri. Ini janjinya dari Allah kan. Iya. Jadi ini kebahagiaan yang pertama.
bahwa orang yang hadir dalam majelis taklim seperti ini acidon-cidon rima sigina kare Allah Subhanahu wa taala riballa'na Allah taala, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan dalam hatinya. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hadir dalam majelis taklim seperti ini wa ghasyiyatuhumur rahmah. Iya, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat pangamasian. Iya, nasareki rahmat pangamasian Allah taala. Iya. Dan ini salah satu di antara yang kami rasakan keren. Iya. Itu di kampung saya. Iya. Saya mau maaf ini saya lambat memperkenalkan diri keren. Jadi saya lahir dan besar di Kalumpang. Iya, di Batamparang. Iya. Kemudian mondok pesantren di Ciknon dibina langsung oleh guru kami. Jadi beliau izinkan ini. Jadi beliau dulu biasa ke Kalumpang menyampaikan nasihat-nasihat seperti ini kan. Ya pada saat itu masyarakat itu bila jadi masigi kan. Iya. Injo lagi kalau biasa ni pakio kemari masigi pun ini acara kami ini susah kinji batu. Akhirnya apa? Iya. Bila tahu ki batu di kasanangan. Iya. Di sekeliling masjid itu masih ada orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Iya. Iya apa napa pisangkan Allah taala natanangnya Allah taala nek tinggi anggaukan terima sigi kan. Tapi begitu orang-orang mendapatkan hidayah, nisare hidayah, mulai tomi hidup majelis taklim seperti ini kodong, alhamdulillah. Napa turun rahmat pangamasian Allah taala, iya tanangnya Allah taala sekeliling masjid itu hilang semua kan. Iya. Bahkan pun namanya sampai berjamaah ini biasa salat zuhur itu biasa sampai 3 baris. Ya kurang lebih bilangan tahu hadir. Artinya apa? Itu salah satu buktinya bahwa punanya hadir di majelis taklim seperti ini Allah napa turun rahmat pangamasian terima kita segan rikamponta. Ini sesuai dengan janjinya Allah taala kan. Kata Allah biasa di ayat yang dibacakan oleh para khatib di atas mimbar. Ya. Apa nakana Allah taala? Walau anna ahlal qura amanu. Nah seandainya searea penduduk kampung yaitu kampungannya kitab pak malak mangiri karing Allah Subhanahu wa taala la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Makna janjina Allah taala lana sungkiang ki baraka baturi langika segala lana panai ki baraka baturi mutayya. Iya. Ini salah satu di antara janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Wa haffathumul malaikah. Tempat kita ini karena perkumpulan tak ini di masjid ini itu disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iya, naturungi ki malaikat anak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilalan ri hadis kan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun tawafun. Jadi ini malaikat Allah taala karena yang bernama tawafun. Dari kata tawaf. Apa tugasnya ini malaikat? Malaikat ini berkeliling di muka bumi. Iya. Apa namanya kan? Kampanye, bukan. Iya. Jadi malaikat ini tawafun. Artinya mereka berkeliling untuk mencari majelis-majelis ta'lim seperti ini. Subhanallah. Iya. Sehingga apa? Jadi punanya mau kina buntul malaikat kena majelis ta'lim asik kiomi. Iya, makanya tuh saya karena biar di mana-mana pendangis majelis taklim mana saya dia tahu, ruah tahu, tetap saya sampaikan. Iya, karena apa? Keberkahan malaikat itu tidak akan hilang karena. Iya. Banyak orang yang hadir, 1 orang yang hadir, 2 orang yang hadir, malaikat itu akan tetap datang. Iya. Jadi biasa tuh karena penaloi tahu semangat tongnya ustaz nyampaikan kalau saya tidak ya karena. Mana nasi tahu? Mana narua tahu? Karena kenapa? Keberkahan malaikat itu akan tetap datang. Nah, jadi malaikat itu akan datang mengelilingi kita. Nah, seandainya di sini kini malaikat, karena mungkin tak ada masih, bahkan lebih rasi boleh. Iya. Jadi kalau saya menyampaikan majelis taklim nasi tahu jauh hadir, saya sapa, hadir malaikat-malaikat yang berbahagia. Jadi itu malaikat Allah. Apa yang malaikat ini lakukan kalau hadir di majelis taklim seperti ini? Kata Nabi, mereka mendoakan orang yang hadir dalam majelis taklim. Apa doanya malaikat? Allahumma fir lahum warhamhum. Allahumma fir lahum warhamhum. Karen pemoporangi atanta ianya ka hadir dalam majelis taklim itu siakan kamasiang. Subhanallah.
Iya. Jadi selama duduk ini karen napa mau porang, napa doakan ke malaikat kah, napa mau porang. Laku tanang karen. Kira-kira pun nama malaikat apa doa diterima apa tidak? Iya, malaikat. Pun anak kepala doa mungkin ya tertentu. Iya, pun anak kepala doa ngangki ay batal lagi. Kalian ku lagi na belum bisa jamin. Tapi pun nama malaikat kepala doa ngangki pasti kan? Iya. Sehingga apa? Karena malaikat yang mendoakan kita, kata Nabi SAW, apa nakana malaikat kapuna selesai maki majelis taklim seperti ini, apa nakana Nabi ta, humu maghfuran lakum. Amin tengasim maki nasabak lebak ngasim maki nalulusan dosa Allah Ta'ala. Subhanallah. Iya. Jadi lebak bagi karang kejadian saya waktu. Nabi sementara bersama sahabat seperti ini. Tiba-tiba niat tahun tama di masjid Nabita, Nabi sementara bermajelis ta'lim. Riwatun antama ane tawa. Nabi sementara menyampaikan materinya, najar ke sahabat kan tiba-tiba tak robai wajahnya Nabi. Nabi seperti tidak senang. Iya. Tak pinrai. Iya. Jadi yang sebelumnya Nabi menyampaikan mungkin dalam kondisi ya tersenyum. Kemudian tiba-tiba orang ini masuk, Nabi berubah wajahnya. Seperti Nabi bermuka masam. Dalam artian asing kamantari nasanna nyawana Nabi tak. Iya. Lalu kemudian setelah orang itu keluar, riwayatuna selesai majelis ta'limnya, asulu min tawa, Nabi tersenyum. Tak muri-muri Nabi tak. Akhirnya di kota anang sahabat kari Nabi tak, ya Rasulullah, angapa karen ratunan tama ane tawa, kamantari nasannang nyawata seperti kita tidak senang dilihat. Apa kata Nabi? Sesungguhnya pada saat orang itu masuk, dia masuk dalam kondisi membawa dosanya. Anne tahun tama kesumpah di niat dosa naira. Kemudian riwatuna as-sulu selesai majelis ta, Allah ampuni dosanya dan dia keluar dalam kondisi sudah tidak membawa dosanya. Subhanallah. Iya. Kira-kira ini asen dosa tak kan? Iya. Seandainya mungkin lain rekan-rekan nak paling lu dosa aku. Iya. Iya. Jadi kita semua hadir ini kan pasti ada dosa tak. Iya, si di loe ya mungkin si salah-salah. Iya. Kalau mungkin orang tua kami yang hadir mungkin ya lebih banyak pahala tak karena daripada pahalaku. Iya. Tapi lebih sedikit dosa tak daripada dosaku. Kira-kira seperti itu. Ya, makanya mudah-mudahan kalian kita semua yang hadir pada malam hari ini nasari rahmat pangamasian kari Allah Subhanahu wa taala seagian yang asing kina lulusan dosa tak kari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab tu karen terakhir? Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, iya, janjinya Allah taala bahwa orang yang hadir dalam majelis ta'lim seperti ini kare wa dzakarahumullahu fi man indah. Semua orang yang hadir karek nasabuk ngasengi arit Allah Ta'ala didalikan nama malaikat. Iya, Pak Akman, Sesalim, ya, Pak Imam pada malam Minggu di Masjid Nurul Iman, ora-ora sa Cino Kelurahan Tonrokasi Barat. Barat apa timur karek? Barat di Tonrokasi di, oh ya, di Kelurahan Tonrokasi. Iya. Hadir dalam majelis ta'lim itu nama tanah sabu ke Allah Ta'ala dalekan nama majelis ta'limnya di depan malaikat-malaikat Allah. Kira-kira pun Allah Ta'ala sabu ke renta keren renu gitu. Teke Allah Ta'ala. Pak Bupati jo lagi penanya kena sabu renta, misalnya Pak Imam dan tiga. Di Masjid Nurul Iman. Kaman ne. Baji ki, ori. Nah, kira-kira penanya langir kira nyawata kan. Padahal ya sesama manusia aja ki. Apalagi pun Allah Ta'ala sa'bu ki arenta kare didalekan majelisnya malaikat-malaikat Allah yang mulia, tentu ini adalah sebuah kemuliaan ya lebat nasaren ki kare Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jawab dirahmati oleh Allah ya kalak birana kare pendeniki senantiasa cidong-cidong di majelis taklim seperti ini. Mudah-mudahan ya ini pertemuan pertama kare ya kalau kami ya diberi amanah ya untuk membacakan kitab. Iya. Kitab ini berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Ya, Ad-Da'u wad-Dawa dalam bahasa Arab itu artinya karen garing siaga 4 balena.
Iya. Jadi ada itu artinya penyakit, sakit, penggeringi, kemudian wadawa dan obatnya. Penyakit apa ini? Nah, ini ada sejarahnya kan. Iya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bertanya, ya, aku tak ada ini buburaknya. Nah, karena wahai imam, ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ibtuliya bi baliyatin wa 'alima annahu in istamarrat bihi afsadat 'alayhi dunyahu wa akhiratahu wa qad ijtahada fi daf'iha 'an nafsihi bi kulli tariqin fama yazadu illa tawaqqudan wa shiddatan famal hila fi daf'iha. Ya, batuanna bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Qayyim Al-Quta'na. Ya, ki ajar bagaimana pendapat tak kering. Ini kata ulang ini. Ada seorang laki-laki yang diuji oleh Allah berupa penyakit. Penyakit itu dinamakan penyakit hati. Jadi anne garringa natabai atinna. Kemudian orang ini tahu bahwa anne garringa punna andre nabokoi yarika senantiasa nagaukang na aseni angkanaya anne garringa la napandraki kalenna rilino la abi pari allo ribokona karing Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana caranya supaya terlepas dari penyakit itu dan bagaimana caranya supaya dia bertaubat kepada Allah, lalu Allah ampuni dosanya dan penyakit itu Allah hilangkan. Kira-kira apa jawabannya dari pertanyaan ini? Karena jawabannya satu buku seperti ini. Ayo, bahaya. Saya RJ Pakutanan, jawabannya saya kita. Nah inilah kenapa dinamakan ada wadawa. Jadi ada penyakit yang menimpa. Ini garingnya bahaya kan. Punanata bagi ini garingnya bahaya. Bisa merusak amalan kita. Napanraki sekuntuk panggau kambajita. Apulo tahun ki asambayak. Apulo tahun ki apanggau kambaji. Punanata bagi ini garingnya kayak sandra pangi virus antama ri HP tak, antama ri komputer tak natangkasi ngasing bonina. Iya. Makanya Ibnu Qayyim memberikan jawaban supaya jawaban ini bisa menyelamatkan orang ini dari penyakit yang menimpahnya dan ternyata jawaban itu juga sampai kepada kita karena iya, karena tidak tertutup kemungkinan bukan hanya orang yang bertanya ini yang terkena penyakit itu, tetapi bisa jadi ada di antara kita mungkin termasuk saya yang terkena penyakit itu sehingga kita butuh obatnya. Apa obatnya? Insya Allah keren mudah-mudahan la Abu Murta kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Karena apa keren di? Karena saya ada kita ini satu kitab. Insya Allah ya kitab ini akan kita bacakan karen, kita ambil pelajaran dari ulama kita. Kalau kitab ini karen masuk dalam kitab tasawuf. Iya, tazkiyatun nufus. Artinya bagaimana membersihkan hati kita. Iya. Nah sabah biasa mengikaren untuk pelajar kitab andang kasih apakalanjing baturi hadas dan baturi najis kah menalas sambayang ki. Alhamdulillah bat bersih mi tangkas mi kalenta ya sehingga kita bisa melaksanakan sholat tapi tidak tertutup kemungkinan nia ra'masa ya kene camara andre panitangkasi sehingga ini bisa merusak amalan-amalan kita. Itulah yang dimaksud dengan ya penyakit yang menimpa hati seorang hamba. Insya Allah kareng kita sama-sama melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, saya kira demikian karena sudah masuk Isya sedih. Belum, masih ada waktu. Ya, insya Allah waktu yang tersisa kareng kita gunakan ya siapa tahu ada tambahan dari orang tua kami, guru-guru kami atau ini ada di Pakutanan. Insya Allah ya ada guru saya juga kareng yang bisa membantu menjawab. Demikian jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian nabat-nabat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, ada khilaf kareng, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada yang mau ditanyakan kan? Oh iya Pak Imam. Iya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
saya tanyakan masalah maulid. Ya. Kami selaku orang sini itu sebenarnya masalah maulid